Oke, Sobat Guntur FM kembali bersama saya Tami Krisna dan kita masih di Your Community, Sobat Guntur ya. Kayaknya bagus tuh udah mulai tidak bisa berkata-kata saking serunya pembicaraan kita di sini di Studio 2 Sobat Guntur FM. Dan seperti yang dikatakan oleh rekan Bagus, untuk session kali ini kalian bisa joinan ya di 23455. Jangan lupa passwordnya pasti Guntur pasti beda. Kita masih membahas mengenai CIMSA dan juga mental health serta insecurity. Kalau kalian mau bertanya-tanya tentang 3 topik yang sudah kita bahas dari tadi ini, silakan ya Sobat Guntur, sekali lagi 23455 pasti Guntur pasti beda. Dan sambil menunggu penelpon yang masuk Sobat Guntur FM, kita ngobrol lagi yuk barengan sama kakak-kakak yang udah ada di sini ya. Ada Kak Rate, Kak Agi dan juga Kak Putri ya. Yang Kak siapa? Kak Putri ya, bener Kak. Saya takut salah sebut Sobat Guntur. Kita masih ngomongin tentang acara yang tadi sempat kepending ya. Kita omongin adalah salah satu acara yang kalian galakkan untuk bukan menanggulangi ya, tapi bentuk kepedulian kalian terhadap mental health dan juga insecurity. Tadi bakal ada seminar nasional ya, yang mengundang narasumber yang juga luar biasa. Tapi kalau ngomongin tentang acara tersebut, Sobat Guntur FM ini mengangkat tema insecurity ya. Sebenarnya kenapa sih kalian mengangkat tema insecurity yang spesifik tadi insecurity kan? Kenapa nih yang diangkat adalah insecurity? Oke, Kak. Jadi seperti pembicaraan kita sebelumnya kan ya, tentang betapa pentingnya insecurity itu. Nah, jadi kita mengangkat itu karena kita merasa bahwa individu itu loh, remaja khususnya kan, itu di masa peralihan, di mana dia gampang banget terbawa suasana sama pergaulannya dia kan gitu ya. Nah, jadi banyak banget juga remaja, bahkan di sosial media kayak dikit-dikit, aku insecure kan kayak gitu kan. Nah, jadi itu menarik banget untuk diangkat gitu. Apakah sebenarnya insecure itu seperti itu, apa yang seperti remaja pikirkan sampai dia bisa bilang aku insecure. Nah, itu kenapa kita mengangkat topik itu, Kak. Kebetulan juga seperti Agi bilang tadi ya, kita mendatangkan Dr. Jimmy Ardian, spesialis kejiwaan. Nah, Dr. Jimmy itu merupakan dokter yang cukup terkenal di Instagram. Jadi teman-teman sendiri bisa cek di Instagramnya Dr. Jimmy Ardian. Nah, beliau itu salah satu influencer yang memang fokus banget untuk kesehatan remaja. Kenapa gitu? Karena kita lihat bahwa di Indonesia ini sedikit tertinggal daripada negara luar gitu. Jadi kenapa saya bisa bilang gitu? Karena topik tentang mental health itu masih tabu di sini kan. Bahkan orang kalau misalkan di Indonesia nih dibilang dia dia misalkan ada gangguan jiwa dikit, itu pasti arahnya pasti bukan ke kesehatan, pasti arahnya ke yang lain gitu kan, Kak. Jadi di bawahnya itu bukan ke dokter gitu, tapi malah ke tempat lain kan gitu ya. Nah, jadi kenapa di sini kita mau menyadarkan tentang kesehatan mental, terutama insecure itu kayak gitu. Oke, mereka bisa nih ketemu dengan artis idola tapi bisa menggali informasi yang bagus banget dari idola mereka ini. Selain itu juga Sobat Guntur, acara ini menurutnya Tami juga luar biasa. Karena apa? Buat kalian yang udah benar-benar kepo banget nih kira-kira sama insecurity, kemudian juga kesehatan mental, bisa ya langsung bergabung barengan sama acara yang keren ini. Tapi kalau mau mendaftar gimana nih caranya? Sobat Guntur kayaknya yang di rumah banyak banget deh yang pengen nih daftar gitu. Ini acaranya online kan ya? Iya, online. Oke, seru pastinya Iya, dari mana aja bisa ikutan ya. Oke, mungkin bisa dikasih tahu cara mendaftarnya seperti apa? Jadi untuk pendaftaran itu sendiri kita bisa langsung hubungi kontak person dari orang kami. Yang pertama dengan nama Dini Izati di 081 332 054 241. Dan yang kedua ada Alma 082 232 9035. Oke, bisa hubungi ya yang sudah disebutkan tadi oleh Agi, atau bisa juga di Instagram kalian mungkin bisa langsung di mana nih Instagramnya disebutin juga? Untuk di Instagram acara kita sendiri itu ada di PIS PHD UKS. Nah, selain itu juga bisa mungkin lewat CIMSA lokal kita dari PHD UKS gitu, Pak. Oke, silakan ya langsung ya dicari Sobat Guntur FM, dikepoin langsung, bisa di follow langsung Instagramnya juga. Kali-kali aja ada informasi yang memang kalian butuhkan, bisa kalian dapatkan langsung di sana. Oke, itu kalau mengenai acara kalian. Tapi satu hal mengenai acara kalian lagi ya, benefit dari acara ini sebenarnya apa? Selain tentunya kita bisa mengetahui tentang mental health gitu kan. Apa sih benefit lain dari acara ini?
Nah, jadi seperti yang kakak bilang ya, selain kita mendapat yang namanya ilmu, nah di sini kita juga mendapat e-sertifikat. Nah, jadi e-sertifikat ini itu ada 12 SKP. Nah, itu SKP BEM FKWKS. Nah, selain itu juga kita ada door prize nih Kak, menarik banget. Jadi lihat aja pamflet kita ya. Itu untuk door prize-nya itu teman-teman nanti dinilai dari pertanyaan yang paling menarik ya, yang paling bagus gitu. Jadi jangan lupa be active with Cimsa. Nah, jadi teman-teman bisa nanyain seputaran apa aja ke Dokter Jimmy gitu. Bahkan misalkan teman-teman mau, teman-teman bisa nanya nih tentang bagaimana penyelesaian dari masalah kalian sendiri gitu. Bisa banget ditanyain kalau misalkan mau memang nge-share kayak gitu. Nah, jadi bisa selain itu juga jumpa fans gitu ya dengan Kak Andovi. Bahkan kalau misalkan ada yang ngefans sama Dokter Jimmy, bisa banget nih nanti gabung kayak gitu. Oke, wah bener-bener keren banget ya acaranya. Ada syarat nggak sih kalau mau joinan barengan sama acara kalian? Kalau misalnya untuk syarat sendiri kita nggak ada, jadi tinggal daftar langsung ke CP-nya, nanti bisa dikasih informasi lebih lanjut oleh CP-nya gitu. Wow, nggak ada syarat Sobat Guntur, tapi mungkin ada hal-hal yang memang harus kalian siapkan ya. Nanti Benar. langsung info lebih lanjut, hubungi aja narah hubung yang sudah disiapkan tadi, yang sudah disebutkan oleh rekan-rekan dari Cimsa juga Sobat Guntur FM. Oke, kayaknya untuk acaranya udah jelas banget ya. Kita sekarang beralih kembali ke generasi muda dan juga mental health. Nah, kalian nih kira-kira umurnya berapaan sih? 20-an kali ya? Iya, rata-rata Ya, segitu. rata-rata ya 20-an. Masih sama tadi ya kan 20-an, gak beda jauh. Paling beda 2 tahun 3 tahun kali ya. Kalau dari kalian nih pesan untuk generasi muda, untuk remaja-remaja sekarang, utamanya ngomongin tentang mental health itu apa sih? Ada nggak sih pesan tersendiri? Jadi untuk pesan untuk teman-teman semua ya, karena kita sebaya, jadi sebaiknya kita lepaslah dari keterpurukan, apalagi khusus pada mental illness itu sendiri. Karena kita tidak akan selamanya berada di keterpurukan itu sendiri. Kita harus berani mencoba hal-hal baru, berani untuk beradaptasi dengan orang-orang sekitar, berani untuk bermimpi menuju apa yang kita cita-citakan. Karena banyak orang yang berpikir karena if you can dream it, you can do it. Seperti itu. Betul, Iya. betul. Oke. Ada tambahan lagi Kak. Silakan. Jadi teman-teman jangan pernah merasa sendiri. Kita semua bersama, kita semua di sini sama-sama yang namanya berjuang mencari jati diri. Jadi teman-teman, sekalipun kalian merasa insecure, kalian merasa bahwa ada yang salah dengan diri kalian, itu cerita. Karena di sini sekali lagi kita nggak sendiri gitu. Jadi tolonglah berbagi, jangan menyimpan sakit sendiri. Karena sama seperti kita megang yang namanya air ya, berat gitu kan, 5 menit kita bisa pegang terus nggak kram. Tapi kalau 1 hari kita pegang itu air gitu, gimana rasa sakitnya gitu kan. Jadi kita di sini sebagai remaja, kami siap untuk menerima keluh kesah. Kita juga kita tahu kita juga di posisi itu gitu kan. Jadi ya berceritalah seperti itu. Mungkin Kak Rati ada tambahan. Nah, selain itu juga yang pasti dari sekian banyak hal yang pasti kita harus yang namanya memperhatikan lingkungan di mana kita berada. Karena lingkungan itu sangat berpengaruh dengan bagaimana diri kita ke depannya. Nah, jadi di sini adalah pastikan bahwa orang-orang di sekeliling kita itu adalah orang-orang yang positif dan akan membawa dampak yang baik kepada kita, bukannya malah membuat kita terpuruk seperti itu. Nah, di sini yang pasti ingin saya tegaskan bahwa quality over quantity. Nah, jadi walaupun kita memiliki teman yang sedikit, tapi mereka sangat berkualitas. Mereka ada bersama kita, mendengarkan keluh kesah kita, memberikan solusi terbaik untuk setiap permasalahan kita. Daripada kita memiliki lingkungan yang luas, teman-teman yang luas, namun ketika kita memiliki masalah, satu pun di antara mereka itu tidak ada yang mendengarkan. Seperti itu, Kak. Betul. Wah, udah lengkap banget ya pesan-pesan dari Rate, kemudian juga ada Agi dan juga ada Putri, Sobat Guntur FM. Tapi kita masih punya waktu sekitar 10 menit lagi untuk berbincang-bincang. Sekali lagi Sobat Guntur FM 23455 masih terbuka. Jika kalian ingin bertanya ya, atau jangan-jangan mereka nggak ada yang nanya karena kita udah lengkap banget kasih informasinya ya. Udah bahas tuntas semuanya. Tapi kita masih tetap punya waktu, jadi kita masih akan ngobrol-ngobrol Sobat Guntur barengan sama rekan-rekan Cimsa pastinya. Ini adalah satu topik yang menurut kami asik banget untuk dibahas gitu kan. Banyak sebenarnya remaja di luaran sana yang mengalami hal ini ya, tapi mereka nggak sadar. Malah yang tidak mengalami yang sok-sokan sadar ya kan. Gue insecure nih gitu, padahal sebenarnya enggak. Padahal merekanya aja yang ingin ikut-ikutan gitu kan. Tapi malah yang memang mengalami, yang merasa
enggak, gue nggak apa-apa nih, gue baik-baik aja. Padahal di dalam tuh rapuh banget gitu ya. Punya nggak sih kalian pengalaman tentang hal ini? Entah pengalaman diri sendiri atau mungkin pengalaman orang lain dan akhirnya kalianlah yang membantu untuk menyelesaikan gitu misalnya. Kalau saya pribadi sih sedikit cerita, itu mungkin lebih ke pengalaman kampus ya. Jadi ini udah lazim banget lah istilahnya, teman-teman pasti ngerasa kayak aku kurang gini nih daripada teman lain. Apakah aku bisa bersaing di sini? Apakah teman-teman aku ngejauhin aku karena aku seperti ini? Apakah aku belajarnya kurang ya sampai orang-orang seperti ini gitu? Nah jadi itu pengalaman aku sih lebih ke masalah pembelajaran. Bahkan walaupun kita belajar sendiri pun kita masih ngerasa kurang gitu. Tapi sekali lagi tolong alihkan itu ke hal yang positif. Jadi bukan malah itu membuat kalian lebih malas belajar, bukan malah membuat kalian malah iri dengki dengan orang lain gitu kan. Nah jadi itu jadikan motivasi supaya kalian, aku kurang nih, orang-orang lain tuh lebih gitu. Pokoknya aku harus setara nih sama dia gitu. Pokoknya kalau bisa lebih gitu kan. Jadi istilahnya bawa pemikiran negatif kalian, belokin dikit ke arah positif. Nah selain itu juga kalian harus percaya bahwa setiap orang lakukan suatu hal itu karena dia ada tanggungan sendiri gitu. Sama seperti teman saya, ada teman saya pinter banget. Nah tapi kayak kita harus lihat bahwa dia anak tunggal loh gitu. Suatu saat di keluarganya dia yang akan menanggung orang tuanya gitu. Jadi untuk apa kita jealous sama dia gitu? Jugaan dia nanti istilahnya dia bakal ada di Surabaya gitu. Saya sendiri bahkan mungkin ada di Semarang atau di Bali kayak gitu kan. Jadi istilahnya lihatlah perspektif orang sebelum kita malah merasa down dan malah kita merasa jealous ke dia gitu. Jadi kan ya sering banget lah remaja pasti kayak dia malah kayak gini gitu. Jauhin dia gitu. Apa kayak dia malah jatuhin gitu loh. Jadi istilahnya kayak percaya bahwa dia punya pesan sendiri, caranya dia buat ngelakuin suatu hal karena reasonnya dia gitu. Iya, betul. Kalau saya pribadi. Setiap orang punya kisah sendiri ya. Kita nggak bisa membandingkan kisah kita dengan orang lain, tapi bisa dijadikan motivasi ya. Kalau misalnya udah ngerasa, aduh kayaknya dia hebat banget deh, dia bisa belajar sambil kerja dan lain-lain, berarti kita juga bisa, ya kan? Jangan pernah malah ngerasa malah down ya. Banyak tuh diantara teman-temannya Kak Tami pun kayak gitu meskipun udah tahu nih kayak gini malah bukannya malah dimotivasi malah ujung-ujungnya udah deh ngejauh aja deh, kayaknya nggak cocok temenan sama dia, nggak selevel dan lain-lain. Permasalahan yang bener-bener lazim banget di anak-anak muda zaman sekarang gitu kan. Sekali lagi Sobat Guntur FM, jangan pernah ya ngerasa sendiri, jangan pernah ngerasa insecure. Insecure itu harus benar-benar dijauhi banget, itu pikiran yang negatif banget. Buat semuanya jadi positif, carilah lingkungan yang juga positif. Kalau kalian nih ngerasa udah ada di lingkungan yang tepat gak sih, Gi? Kalau menurut aku sendiri ya, apalagi mahasiswa yang bergerak di bidang kesehatan, tentunya di Fakultas Kedokteran, saya merasa lingkungan saya itu semua positif. Karena dengan bergabungnya di CIMSA, di mana CIMSA itu merupakan suatu komunitas yang berbasis dari activities sesuai namanya, Center for Indonesian Medical Student Activities. Dia bergerak dalam suatu kegiatan. Jadi dalam CIMSA itu banyak kegiatan yang kita lakukan. Contohnya kami semua, kita bertiga ini di dalam suatu standing committee yang sama, yaitu Public Health, di mana bergerak pada kesehatan masyarakat. Biasanya di masa sebelum pandemi, kita melakukan suatu kegiatan yang namanya tenda tensi, di mana pada kegiatan itu kita melakukan pengecekan tensi, pengecekan gula darah, dan pengecekan asam urat. Jadi secara tidak langsung, segala kegiatan yang kita lakukan yang diwadahi oleh CIMSA itu berguna untuk masyarakat, untuk mengedukasi masyarakat tentang kesehatannya, seperti itu. Oke. Jadi lingkungan yang tepat ya, salah satu pendorong nih, faktor bisa menjadi orang yang positif juga ya, karena lingkungannya juga positif. Andaikan kita ada di lingkungan yang tidak positif atau lingkungan negatif gitu, maka orang-orangnya tidak akan sesuportif ini ya. Jadi bisa jadi yang awalnya memang memiliki potensi itu jadi mundur perlahan dan akhirnya melupakan potensi yang ada ya gara-gara tidak ada dukungan ya. Oke, wah ini keren banget ya, satu pembicaraan yang menginspirasi sekali Sobat Guntur FM. Udah dikasih tahu acara keren yang bakal mereka adain, terus juga pendapat anak-anak muda ini mengenai mental health, mental illness dan juga
insecurity. Nggak terasa 1 jam sudah kita berbincang di Your Community. Rasanya kurang ya? Kurang. Padahal masih banyak sekali yang harus kita bahas, akan tetapi waktu tidak mengizinkan kita Sobat Guntur FM. Mungkin nanti setelah acara kalian bisa datang kembali ke sini, kita bisa sharing lagi mengenai acara kalian gimana jalannya dan lain-lain. Oke, closing statementnya deh untuk Sobat Guntur, ada nggak? Oke, jadi buat semua teman-teman Radio Guntur, nah di sini kami dari CIMSA, terutama dari SCOF atau Public Health, nah di sini kami ingin mengajak teman-teman semua untuk lebih concern atau perhatian dengan kesehatan mental kita. Nah caranya gampang banget dengan cara ikut acara kita yang pasti, karena benefitnya itu banyak banget untuk diri kita sendiri dan juga kita bisa bagikan nanti dengan orang lain. Nah nanti untuk teman-teman yang mau ikut acara kita itu gampang banget, mungkin bisa disebutkan untuk kontak personnya, Gi. Oke, jadi untuk kontak personnya saya baca ulang, di Dini Izati di 081 332 054 241 dan Alma 082 232 9035. Nah selain itu juga bisa lewat Instagram acara kita, di mana Putri? Di peace.phdwks. Iya benar banget. Nah selain itu juga bisa di lokal kita itu di PHDWKS. Nah jadi di sana banyak sekali informasi mengenai acara kita dan juga segala sesuatu mengenai kesehatan mental. Bisa diakses langsung di sana gitu Kak. Oke, udah lengkap banget informasinya Sobat Guntur FM. Sekali lagi, quote terakhir dari Tami, ubah insecure menjadi bersyukur ya. Jangan pernah ya kamu ngerasa insecure terus-terusan. Yuk ubah insecure kamu menjadi rasa bersyukur. Karena sekali lagi, love yourself before you love other. Oke, terakhir Sobat Guntur FM, terima kasih untuk rekan-rekan CIMSA ya sudah meluangkan waktu jauh-jauh dari Surabaya. Ini nggak tahu sih dari Surabaya langsung atau memang udah stay di Bali semenjak pandemi COVID ini ya. Tapi bagaimanapun itu benar-benar info yang mereka sampaikan adalah informasi yang benar-benar edukatif banget untuk kita semua. Jangan pernah kalian melewatkan Your Community. Nanti ya kita bakal berbicara lagi masalah komunitas yang lainnya setiap hari Minggu Sobat Guntur FM dari jam 6 sampai dengan jam 7 on time. Akhir kata saya Tami Krisna pamit undur diri, langsung saja kembali saya alihkan ke rekan Bagus. Silakan rekan Bagus.